Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hendrikus Hendi. NIM E8691920009. Prodi PGSD semester 5. Yang saya hormati Ibu Lilian Slow, Sarjana Sastra, Magister Humaniora, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini yaitu perkembangan sosial. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma, kelompok, moral, dan tradisi serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Manusia dilahirkan sebelum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah muncul sejak usia 6 bulan. Saat itu anak telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lainnya, seperti marah, tidak senang mendengarkan suara keras, dan kasih sayang. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri. Mereka butuh interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya ada 9 bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama itu ada perkembangan negativisme. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Orang tua segoyanya tidak memandang hal itu sebagai pertanda mereka anak yang nakal, keras kepala, tolol atau sebutan negatif lainnya. Sebaliknya, orang tua memahami perkembangan sebagai proses perkembangan anak dari sikap serba bergantung atau dependen menuju ke arah sikap bebas, independen dari ketergantungan secara penuh kepada orang tua, orang dewasa lain di sekitarnya. Mulai usia 2 tahun anak mulai menunjukkan sikap membangkang. Misalnya, anak tidak mau dipakaikan baju. Dia ingin memakai sendiri, tidak mau disuapi ketika makan dan tidak mau digendong atau tidak mau diajak bermain oleh pengasuh atau orang tuanya. Mereka memilih makan sendiri meskipun berantakan dan memiliki berteman anak-anak sebayanya. Yang kedua adalah agresi. Agresi adalah perilaku menyerang balik secara fisik atau non-verbal maupun kata verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi, rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Sebagai orang tua, berusaha mengurangi agresif anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak. Jika orang tua menghukum anak yang agresif, maka agresivitas anak akan makin meningkat. Tetapi
Jika orang tua terlalu membiarkan atau permisif terhadap sikap agresif anak, maka sikap agresif tersebut akan permanen pada diri anak. Sebaiknya orang tua mengarahkan anak mengalihkan sikap agresifnya kepada hal-hal yang positif. Misalnya ke dalam permainan-permainan yang membutuhkan ketangkasan fisik seperti kegiatan melempar dan menangkap bola. Yang ketiga ada berelesih. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Anak-anak selalu berselisih pendapat tentang suatu masalah. Misalnya mereka berselisih dalam peraturan permainan yang sedang mereka mainkan. Perselisihan kadang-kadang dapat menyebabkan perkelahian. Oleh sebab itu, orang tua harus menjadi penengah yang adil dalam perselisihan anak dan tidak bersikap membela atau menyalahkan anak. Orang tua atau guru harus melihat perselisihan tersebut dari perspektif anak dengan mendengarkan anak menjelaskan penyebabnya. Orang tua atau guru sebaiknya mengajak anak untuk mencari jalan damai dari perselisihan yang terjadi tanpa menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Cara ini akan membantu anak mengenali perasaannya masing-masing dengan membantu anak mengakui kesalahannya. Yang keempat, menggoda. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal. Kata-kata ejekan atau cemohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya, misalnya anak-anak yang memberi gelar tertentu kepada temannya atau saudaranya untuk membuat mereka marah. Dalam kondisi seperti ini, orang tua atau guru dapat melakukan metode induksi dengan cara mengajak anak meresahkan jika gelar atau label yang diberikan kepada teman atau saudaranya terjadi pada dirinya. Cara ini dapat membantu anak merasakan akibat perbuatan terhadap orang lain dan dapat membantu anak berempati terhadap orang lain. Yang kelima, ada persaingan. Persaingan adalah kegiatan untuk melebihi orang lain dengan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan presid, dan pada usia 6 tahun semangat bersaing ini akan semakin baik. Persaingan berdampak positif jika masih dalam intensitas normal. Agar sikap bersaing berada pada tataran normal, orang tua atau guru harus selalu menciptakan suasana yang bersaing yang positif pada diri anak. Yang keenam, ada kerjasama. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun sikap ini semakin berkembang dengan baik. Sikap dapat dikembang melalui kegiatan bermain bersama. Belajar berkelompok dapat membantu anak mengembangkan sikap kerjasama. Mereka akan terbiasa melakukan sesuatu dalam tim, sehingga mereka dapat merasakan ringan dan mudahnya sebuah pekerjaan jika dilakukan bersama-sama. Yang ketujuh, ada tingkah laku berkuasa. Tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bos. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Tingkah laku berkuasa pada anak-anak selalu menimbulkan perselisihan antara anak-anak. Anak-anak yang bersifat bos
dijauhi teman-temannya atau hanya ditemani karena takut dengan kejahatannya. Tingkah laku berkuasa dapat dikontrol dengan memberikan kesempatan kepada tiap anak dalam pembelajaran secara bergantian, menjadi ketua dan anggota. Guru atau orang tua dapat memberikan peran-peran yang berbeda kepada tiap anak, sehingga semua anak berkesempatan menjadi pemimpin dan dipimpin. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri. Sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya sendiri. Anak-anak menyukai hal-hal yang menguntungkan dirinya. Mereka melakukan sesuatu hal yang dapat menyenangkan dirinya, meskipun hal itu terkadang bertentangan dengan kepentingan atau bahkan merugikan orang lain. Seorang anak menginginkan mainan temannya, terkadang langsung merebut mainan tersebut tanpa memimpin atau memintanya. Sikap egosentris sebenarnya berguna dalam mempertahankan diri, tetapi dapat merugikan orang lain jika dilakukan secara berlebihan. Orang tua atau guru harus mengajarkan kepada anak-anak batasan-batasan kepemilikan atau kepentingan diri dan kepemilikan atau kepentingan orang lain. Penanaman batasan-batasan ini dapat dilakukan guru atau orang tua melalui permainan, cerita, atau nasihat. Yang kesembilan ada simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Mereka rela berbagi apa yang mereka miliki. Pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok dapat membantu mengembangkan sikap empati pada anak. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.